Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Guntur Edukasi Pakti, Yuda Agustina Hidayanti, Vira Aisyah, dan juga saya sendiri, Mary Hadianti, akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang teori belajar dan motivasi anak. Yang pertama, kita mulai dari definisi dari belajar itu sendiri. Belajar merupakan proses seseorang dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Tidak hanya pengetahuan mereka yang berkembang, tetapi juga tingkah laku mereka akan berkembang menjadi lebih baik lagi setelah mereka belajar. Dalam belajar, yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada social cognitive, dan ada juga constructivism, dan juga humanistik. Nah, yang pertama adalah teori belajar humanistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar tersebut ada behavioristik, social kognitif, humanistik, dan constructivistics. Yang pertama adalah teori behavioristik, di mana teori belajar yang merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang bahwasanya perilaku belajar seseorang atau individu hanya pada kejadian atau fenomena tampak secara kasat mata atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Hal ini dikemukakan oleh Susilo 2015. Teori belajar behavioristik juga bersifat mekanistis, menerapkan peran lingkungan, menekankan pentingnya latihan, dan mementingkan mekanisme hasil pelajaran, bukan proses namun hasil. Nah, untuk sekarang adalah penerapan teori belajar behavioristik, di mana guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Untuk yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera bertindak untuk memperbaikinya. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku pembiasaan seperti yang diinginkan. Dan yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Oke, selanjutnya teori belajar sosio-kognitif, di mana diartikan sebagai aktivitas mengetahui, memperoleh pengetahuan, dan mengorganisasi dan menggunakannya. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu aktif secara mencari dan menyelesaikan informasi untuk diproses, sehingga perhatian utama psikologi kognitif adalah upaya memahami proses individu mencari, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menyimpan informasi. Ada lagi teori belajar konstruktivisme, di mana adalah pendekatan yang pendekatan untuk pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pada premis bahwa kognisi pembelajaran adalah hasil dari konstruksi mental. Dengan kata lain, siswa belajar dengan memasukkan informasi baru bersama dengan apa yang sudah mereka ketahui. Ada juga penerapannya, yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dalam memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk meresponnya. Guru mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking system. Siswa terlibat secara aktif, dialog atau diskusi dengan guru siswa lainnya. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Dan yang terakhir adalah teori humanistik, di mana proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikolog belajar. Banyaknya guru yang tidak menanamkan pendidikan moral, sopan santun, dan etika pada anak mengakibatkan humanistik di sini teori belajar yang sering dilupakan. Oleh sebab itu, pendidikan moral atau teori belajar humanistik harus sering diberikan kepada guru meskipun guru tersebut bukan mengajar agama ataupun mengajar PKN. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan memaparkan tentang model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Setelah berdiskusi, kelompok kami menggunakan model problem-based learning dan kooperatif jigsaw. Model pembelajaran problem-based learning dan jigsaw kami pilih karena sesuai dengan teori konstruktivisme yang disebutkan oleh Vygotsky, yang mana proses belajar terjadi karena adanya pengalaman dari interaksi sosial individu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang problem-based learning. Problem-based learning diawali dengan orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Lalu,
Langkah kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan yang sesuai. Laporan dalam bentuk laporan tertulis, video, maupun model laporan lainnya, sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah adalah langkah terakhir dari problem-based learning tersebut, yang mana pendidik membantu peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi yang mereka lakukan terhadap proses kegiatan yang mereka lakukan. Seperti itu. Sebelum melanjutkan pada model kooperatif tipe Jigsaw, saya akan memberikan contoh sedikit tentang problem-based learning yang terjadi di sekolah. Jadi, pertama-tama, guru akan memberikan masalah utama kepada peserta didik, yang mana peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas. Misalnya, guru memberikan masalah seperti adanya sampah yang berserakan setiap hari di lapangan sekolah, walaupun sudah ada banyak tempat sampah dan instruksi guru untuk tidak membuang sampah sembarangan di sekolah tersebut. Nah, peserta didik pada setiap kelompok akan mendiskusikan tentang apa sih penyebab masalah utama itu terjadi, sehingga setiap kelompok dapat menentukan solusi dari masalah tersebut. Kenapa masalah utama ini bisa dijadikan sebagai problem-based learning? Karena ini termasuk masalah ill structure, yang mana masalah tersebut belum memiliki solusi yang khusus, sehingga setiap kelompok bisa memiliki perspektif atau pemikiran yang berbeda. Misalnya, satu kelompok akan berpikir bahwa sampah tersebut dibuang sembarangan karena tempat lokasi pembuangan sampah atau tempat sampah di sekolah tersebut jauh letaknya dari kelas. Dan kelompok lain bisa memiliki pola pikir seperti ini. Kenapa sampah tersebut masih berserakan? Karena tidak adanya aturan yang jelas dari instruksi guru, yang mana pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut dihukum atau diberikan konsekuensi seperti apa. Jadi belum ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Setelah menemukan solusi, siswa akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Presentasinya bisa dalam bentuk video atau mind mapping atau dalam bentuk media lainnya sesuai dengan gaya belajar dan minat setiap kelompok dalam kelas tersebut. Langkah selanjutnya yaitu siswa bersama dengan guru mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pertama, peserta didik dikelompokkan dengan anggota kurang lebih 4-5 orang, atau dalam satu kelas, siswa bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yang mana setiap kelompok memiliki materi yang berbeda, sehingga ada satu anggota kelompok yang harus tetap tinggal di dalam kelompok tersebut untuk memberikan penjelasan atau memaparkan materi kepada kelompok lain yang bertamu kepada kelompoknya. Jadi, anggota kelompok yang tidak memiliki tugas untuk mempresentasikan materi di kelompoknya akan pergi ke kelompok lain untuk bertamu dan mencari informasi mengenai materi yang ada di kelompok lain tersebut. Setelah mendapatkan informasi, anggota kelompok yang bertugas sebagai tamu akan kembali lagi ke tempat kelompok yang pertama-tama itu, yang awal tersebut. Sehingga mereka akan mendiskusikan hasil dari semua materi yang ada di kelas pada hari itu, pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya, mereka akan berpresentasi di depan kelas dan kelompok lain akan menanggapi
atau memberikan pertanyaan terhadap presentasinya tersebut. Itulah mengapa kelompok kami sepakat untuk menerapkan atau memilih model problem-based learning dan kooperatif tipe Jigsaw sebagai model pembelajaran dari teori konstruktivisme karena adanya interaksi langsung dengan sosial yang mana siswa dapat berdiskusi atau berkolaborasi mengenai sebuah materi atau masalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi belajar. Jadi, menurut Surya Brata 1987, motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai sesuatu tujuan. Motivasi ini sendiri menunjuk pada pembangkitan kecenderungan untuk berbuat guna memperoleh satu atau lebih hasil yang ingin dicapai peserta didik di dalam proses pembelajaran. Motivasi ini sendiri mendorong penggunaan kognitif siswa dalam mencapai keberhasilan belajar. Motivasi ini berfungsi sebagai penggerak, pengarah, dan mendorong tingkah laku atau perbuatan. Motivasi ini bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru akan pentingnya belajar yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita, bisa berupa rasa atau motivasi ingin belajar disebabkan karena kompetisi yang tinggi antar teman. Jadi motivasi ini berasalnya dari luar yang tidak didasari dari dalam diri kita sendiri. Besar kecilnya motivasi ini akan juga berdampak pada penggunaan kognitif siswa dalam mencapai keberhasilan pembelajaran tersebut. Pentingnya seorang pendidik menentukan atau membuat motivasi belajar untuk peserta didik supaya peserta didik memiliki keinginan sendiri untuk menentukan dan mengembangkan potensi dalam dirinya dan juga membentuk keinginan atau minat dalam mencapai keberhasilan di dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah rencana untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Di sini studi kasusnya kami memilih kasusnya Robert, anak 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal hanya bersama dengan bibinya. Kami sudah tidak bisa lagi menghubungi orang tuanya. Nah, untuk anak usia 16 tahun, mungkin Robert ini adalah siswa SMA kelas 2. Nah, untuk Robert, mungkin yang pertama yang akan kami lakukan adalah mencari tahu dulu latar belakang Robert ini. Kenapa? Apa yang mendasari Robert ini menunjukkan sedikit minat di sekolah? Apakah karena kurangnya peran keluarga atau dia tidak termotivasi karena dia tidak semangat karena dia sudah jauh dari orang tuanya. Nah, yang kedua, kami akan melakukan pendekatan kepada Robert, memotivasinya dengan teori konstruktivisme bahwa dia juga bisa berkembang, dia juga bisa belajar dengan bersosialisasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, dan sebagai guru juga akan membentuk pembelajaran dengan banyak kelompok supaya dia ini bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Juga akan bekerja sama dengan guru BK dan juga bibinya supaya semuanya bisa menemukan solusi untuk Robert dan merangkulnya supaya dia tidak merasa sendiri. Untuk anak 16 tahun, Robert ini sudah bisa diajak diskusi. Jadi kami akan melakukan pendekatan dengan merangkulnya, meyakinkannya bahwa dia tidak sendiri meskipun dia hanya tinggal dengan bibinya, meskipun dia tidak seperti anak-anak lain yang mempunyai orang tua yang lengkap mungkin, tetapi dia masih mempunyai guru sebagai orang tuanya di sekolah. Jadi dia tidak perlu minder atau tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya dan bersosialisasi dengan temannya atau menanyakan tentang materi. Jadi kami akan memotivasi Robert. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.